Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemerhati pendidikan yang berbahagia dimanapun berada ya, para generasi muda, para siswa. Berbahagia sekali di depan saya ini ada seorang mahasiswa ya yang mendapat tugas belajar di luar negeri ya, di Australia. Nah, untuk kenal lebih jauh kita cari tahu siapa dia, bagaimana keadaan orang tua dan sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tolong Mbak perkenalkan identitas Mbaknya, silakan. Oh ya, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani, biasa dipanggil Putri. Saya alumni SMA Negeri 1 Aji Barang. Tahun 2018 lulusnya, kemudian masuk ke Unsur, jurusan S1 Biologi Internasional, lulus tahun 2022. Kemudian di 2023 ini, alhamdulillah sudah bekerja sebagai freelance researcher di Kementerian Kesehatan dan mendapatkan beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan untuk studi master di luar negeri. Saat ini saya sudah diterima di Australia di Monash University dan masih menunggu pengumuman di beberapa universitas lainnya di Kanada dan Amerika. Oh, luar biasa ya. Tadi saya ingin tahu ada profesi yang asing ya. Apa tadi? Freelance researcher. Freelance Researcher. Jadi, oh, freelance research ya. Oke. Peneliti tapi yang bukan Iya, PNS. freelance research di Kementerian Kesehatan. Gimana Mbak Rahmadhani tadi ya, untuk prosedur mendapatkan beasiswa ya, belajar di Australia? Tolong ceritakan. Oh, jadi sebelum saya dapat beasiswa LPDP untuk ke Australia, Kanada, dan Amerika Serikat ini, saya sebelumnya sudah ditolak 5 kali oleh beasiswa-beasiswa lainnya. Ada beasiswa yang dari Eropa, Turki, yang dari pemerintah Amerika, kemudian dari pemerintah Australia. Saya sudah gagal 5 kali. Kemudian di November 2023 ini, alhamdulillah diterima menjadi awardee beasiswa LPDP dari Kementerian Keuangan. Oh, luar biasa ya. Jadi ternyata kesuksesan tidak langsung begitu saja ya, Mbak Rahmadhani ya, tapi ada proses kegagalan. Ini tolong apa pengertian kegagalan menurut Mbak Rahmadhani? Pengertian kegagalan menurut saya sumber belajar. Meskipun memang di awal itu sakit karena gagal gitu kan, pasti ada rasa kecewa, tapi itu jadi sumber belajar yang mana saya sudah implementasikan sendiri. Ketika dulu saya gagal di SNMPTN dan SBMPTN, kemudian diterima di Unsur. Waktu itu saya ditolak oleh UI berkali-kali, tapi alhamdulillah saya belajar bahwa saya harus bisa bersinar dimanapun saya berada, termasuk di Unsur. Kemudian untuk yang S2-nya saya juga ditolak oleh 5 beasiswa yang lainnya, tapi kemudian saya bisa bersinar juga di LPDP gitu. Jadi itu merupakan kegagalan itu merupakan sumber belajar yang sangat berarti kalau bagi saya pribadi. Oke, kesuksesan dari Mbak Rahmadhani ini perlu dicatat oleh para generasi muda yang mengalami kegagalan. Janganlah kegagalan ini malapetaka, namun jadikan kegagalan itu sebagai sumber belajar ya. Pasti Allah punya rencana terbaik untuk kalian semuanya, para generasi muda. Ini terbukti dialami oleh Mbak Putri Rahmadhani yang insya Allah nanti akan belajar di Australia pada keilmuan genomics atau biologi komputasi. Iya, pada keilmuan biologi komputasi ya. Jadi ini luar biasa ya, masih sangat langka ya jenis keilmuan ini. Mudah-mudahan nanti setelah Mbak Putri Rahmadhani lulus dari S2 Australia akan bisa mengembangkan jenis keilmuan biologi komputasi ya, ini di Indonesia.
Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada. Ini calon pelopor ya. Mudah-mudahan ilmunya akan bisa dikembangkan untuk membangun pendidikan di Indonesia. Oke, nanti kita akan lebih banyak menggali dari Mbak Putri Rahmadani. Kita masih bergabung dengan Mbak Putri Rahmadani. Ini menarik sekali Mbak Putri Rahmadani. Tolong untuk motivasi para generasi muda ya di Indonesia, khususnya dari adik-adik kelas para siswa SMA Negeri 1 Aji Barang. Pesan apa yang Mbak Putri ingin sampaikan agar generasi muda ini tidak cepat putus asa? Silakan. Oke. Yang pertama ada jangan takut gagal. Karena memang ada banyak hal yang perlu dicoba di usia kita yang muda ini. Mungkin ada yang belum 20 tahun atau mungkin masih 20 tahunan seperti saya. Ada banyak sekali hal yang perlu dicoba, bahkan yang tidak kita ketahui sehari-hari, yang mungkin tidak orang tua kita ketahui begitu. Coba saja dan jangan takut gagal. Kemudian yang kedua, be curious. Jadi harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Jangan hanya mengandalkan ilmu yang di kelas atau yang di kampus, tapi harus rajin-rajin baca apa ya, sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar dan pengetahuan yang lainnya. Sekarang kan sumber belajar ada banyak sekali. Kita bisa menemukan informasi dengan mudah hanya dengan satu kali klik di Google, di sosial media dan di platform yang lainnya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, karena sepak terjang saya sejauh ini, prestasi-prestasi yang saya capai, alhamdulillah juga bisa saya eksplor sendiri sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman eksplor di internet, teman-teman bisa eksplor juga informasi-informasinya, informasi pertukaran pelajar, informasi beasiswa, informasi perlombaan, semuanya bisa diakses di internet. Jadi jangan malas untuk cari informasi, be curious, dan ya, jangan menyerah. Ya, be curious ya, rasa ingin tahu ya. Ini moto daripada, ini pesan yang sangat baik ya dari Mbak Putri Rahmadani. Ini saya kira para generasi muda ini sangat perlu mengikuti jejak Mbak Putri Rahmadani ya. Oke, generasi muda bangsa yang berbahagia, kita masih melakukan obrolan bersama Mbak Putri Rahmadani, mahasiswa beasiswa ya di Australia. Mbak Rahmadani, ini bagaimana sih keadaan orang tua Mbak Rahmadani kok sampai Mbak Rahmadani ini bisa kuliah di pasca sarjana di Australia? Silakan diceritakan. Oke. Untuk keadaan keluarga, saya dari kalangan biasa, menengah ke bawah, ya middle to low economy. Untuk orang tua sendiri alhamdulillah masih ada dua-duanya. Kemudian saya anak kedua, terakhir dari 2 bersaudara. Saya juga generasi pertama. Kalau misalkan di Amerika ini tuh terkenal dengan first generation. Jadi generasi pertama di keluarga yang kuliah gitu. Jadi dari buyut, mbah, kemudian orang tua tidak ada yang kuliah. Jadi baru saya dan mungkin saudara yang lainnya. Tapi kalau untuk garis keturunannya itu dari buyut, kemudian dari mbah dan orang tua belum ada yang kuliah. Nah, saat keterima di UNSUD saya tidak eligible untuk bidik misi karena urusan administrasi. Namun alhamdulillah di tingkat S1 itu di UNSUD saya mendapatkan beasiswa full mulai tahun kedua. Jadi mulai semester 3 saya mendapatkan beasiswa full dari Yayasan Baitul Mal BRI. Nama beasiswanya Bright Scholarship. Saya gratis SPP selama 3 tahun, kemudian dapat asrama juga selama 3 tahun, jadi nggak bayar kos sama sekali. Alhamdulillah, kemudian mendapatkan berbagai pelatihan dari yayasannya juga. Dan setelah itu lulus, alhamdulillah dapat beasiswa S2 juga. Alhamdulillah orang tua support meskipun saya bisa bilang sedikit kesulitan di finansial, tapi alhamdulillah dengan beasiswa yang saya dapat
bisa sedikit membantu meringankan beban orang tua. Dan alhamdulillah orang tua juga sangat kooperatif dan suportif dengan mimpi saya. Saya dari jauh-jauh hari sudah bilang bahwa saya ingin kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Waktu itu saya menang lomba di Turki tahun 2021. Salah satu perwakilan Indonesia, mewakili UNSUD juga, waktu itu menang di Turki. Kemudian dari situ orang tua semakin percaya bahwa saya bisa survive di luar negeri. Maka dari itu untuk S2 ini saya disupport penuh oleh orang tua secara psikis dan doa. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Itulah ya. Walaupun dari middle low economy, namun Mbak Putri Ramadhani ini masalah finansial orang tua ini tidak menjadi hambatan ya, tidak menjadi hambatan untuk dia meraih cita-citanya ingin belajar di luar negeri. Oke, generasi muda yang berbahagia, kita masih bergabung dengan Mbak Putri Ramadhani, mahasiswa pascasarjana Australia. Ini kita ingin tahu sebenarnya bagaimana dia belajar di SMA Negeri 1 Aji Barang ini. Silakan Mbak Putri. Ya, baik. Sebenarnya saya punya banyak kenangan yang memorable di SMA ini. Yang pertama dari sisi akademiknya. Di sisi akademiknya saya senang sekali dengan pembelajaran di SMA Negeri 1 Aji Barang. Dulu alhamdulillah saya juga bisa beradaptasi. Saya alhamdulillah tidak pernah keluar dari 3 besar ranking dari kelas 10 sampai kelas 12. Alhamdulillah sekali, itu berkat Bapak Ibu guru yang menerangkan pembelajaran dengan baik. Kemudian waktu itu saya juga passionate di bidang biologi, dan saya rasa guru-guru di biologi itu juga cukup mendukung saya untuk belajar studi lanjut di bidang biologi untuk S1-nya. Untuk ekstrakurikuler, saya dulu pertama kali masuk SMA mengikuti seleksi tim debat bahasa Inggris SMA Negeri Aji Barang di bawah bimbingan Pak Ade Irianto. Waktu itu posisi saya baru 1 bulan masuk SMA, saya sudah terpilih menjadi 1 di antara 3 debaters. 1 bulan setelah terpilih, saya langsung diterjunkan di lomba debat bahasa Inggris tingkat nasional di UNSUD bersama dengan kakak-kakak kelas yang lainnya. Dari situ saya belajar banyak, kemudian mulai bisa berbicara bahasa Inggris lebih lancar. Ketika berproses sebagai English debater, saya menjadi tertarik untuk studi lanjut di luar negeri, terutama di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, karena saya sudah mulai menguasai bahasanya gitu. Dan yang saya minati yaitu ya tetap biologi, karena di bidang akademik, terutama di biologi di Semana itu guru-gurunya keren banget, dan guru-guru yang lainnya. Untuk yang ketiga, dari sisi keagamaan, alhamdulillah dulu ketika saya bersekolah di SMA Negeri Aji Barang, dari sisi keagamaan sangat diperhatikan, meskipun sekolahnya sekolah negeri begitu. Tapi ya dari sisi spiritual, program dan guru-gurunya sangat mendukung. Saya ingat sekali dulu itu ada 30 menit bersama Semana kalau nggak salah. Itu kegiatannya membaca buku dan membaca kitab suci. Setelah itu lingkungannya, teman-teman saya juga lumayan agamis. Waktu itu setiap jam istirahat hampir setengah dari teman-teman saya itu ke masjid untuk sholat duha. Jadi saya senang sekali dengan lingkungan di SMA Negeri Aji Barang. Alhamdulillah bisa membentuk personality seperti saya hari ini. Ya. Terus pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Aji Barang gimana, Mbak? Sangat bagus. Karena kalau dulu itu masuknya setengah 7 pagi, dan itu lebih awal dari SMA yang lainnya kalau setahu saya. Jadi ya
pasti itu bisa melatih kedisiplinan untuk siswa-siswanya. Kemudian kami juga secara tidak langsung dituntut untuk menjadi pribadi yang sopan dan hormat kepada sesama, terutama yang lebih tua dalam hal ini, guru dan petugas sekolah yang lainnya. Oke, luar biasa ya. Ini closing terakhir untuk Mbak Putri Ramadhani, untuk para siswa dan generasi muda pada umumnya. Silakan untuk closing terakhir. Oke, jadi setelah semua yang saya alami sejauh ini, saya bisa bilang bahwa kita harus bisa bersinar dimanapun. Mungkin saat ini teman-teman ada yang belum berkesempatan untuk kuliah di universitas yang mentereng begitu namanya, universitas top, tapi percaya saja kalau misalkan kita melakukan yang terbaik, Allah akan memberikan yang terbaik juga. Buktinya saya bisa bersinar meskipun di UNSIR juga. Saya keluar negeri 2 kali, dapat beasiswa full, dan kemudian setelah lulus bekerja dan lanjut ke S2. Oke. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Luar biasa sekali Mbak Putri Ramadhani. Demikian para pelajar dan generasi muda di Indonesia. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Mbak Putri Ramadhani dari low middle ekonomi. Ternyata bisa belajar ya di pasca sarjana di Australia, mendalami biokomputasi ya. Oke, luar biasa. Yang penting usaha kita ya, usaha tidak akan mengkhianati kesuksesan. Oke, terima kasih Mbak Putri Ramadhani. Selamat belajar di Australia. Semoga bisa beradaptasi dengan baik. Sukses pulang kembali ke Indonesia dengan membawa kompetensi dan keahlian biokomputasi. Demikian para generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.